Halo Libra, selamat datang di bacaan update. Kali ini saya mulai dengan 3 dadu. Saya ambil di sini 1 Aquarius dan Neptunus. Oke. Ini tema pertama dari dadu ini bercerita tentang bagaimana Libra berfokus pada diri sendiri, kedepannya mau melangkah kemana. Tapi memang pada saat ini memang masih membingungkan. Banyak mimpi yang ingin dicapai, tapi bagaimana mencapai mimpi tersebut masih tanda tanya besar. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut saya, karena memang semua itu kan dimulai dari dan visi ini yang sudah keluar, dan visinya tentang bagaimana Libra menjalani hidup ke depan. It's okay, it takes time, tapi ini adalah salah satu periode penting di mana Libra menetapkan, oh aku pengennya seperti ini. Gimana caranya itu nanti sambil jalan, sambil dicari. Ya, itu adalah pesan yang muncul, dan saya lihat di sini memang adalah saat yang tepat untuk mulai mengembangkan itu tadi. Apa sih yang ingin kau peroleh? Dan kayaknya sih memang tentang hubungan dan tentang keuangan. Tapi memang kalau di sini karena gambarannya itu belum jelas, maka rasanya hambatan masih juga sama besarnya dengan impian. Jadi kadang-kadang kan kita mimpi kita nggak mikir apa masalahnya bisa sampai ke sana. Kita ingin sesuatu, ya ingin sesuatu, titik gitu. Gimana caranya nanti. Tapi ini kayaknya barangkali karena pengalaman masa lalu, keinginan atau mimpi ke depan tuh selalu disandingkan dengan tapi saya, masalah saya. Namun demikian, itu kayaknya masih dominan. Jadi sebenarnya saya itu pengennya, namun demikian saya gitu. Jadi kalimatnya masih ragu dengan apa yang diinginkan. Tapi kalau saya melihat di sini, ini pun udah langkah yang baik ya. Kadang-kadang saya akan menyebutnya trauma masa lalu. Sebenarnya adalah nggak harus selalu trauma, tetapi cerita masa lalu yang masih begitu menggaung di hati, di pikiran, di ingatan, itu membuat kita tidak sepenuhnya optimis tentang masa depan. Ya, tapi karena itu juga dibuatnya cukup lama, jadi mungkin membuatnya menjadi hal yang lebih positif, optimis, itu juga memang butuh waktu. Iya, kalau di sini saya melihat karena ini dua-duanya energinya King of Cups dan Queen of Wands terbalik. Ini kan bukan energi aslinya, Libra. Jadi kalau saya lihat ini mungkin orang luar ya. Di sini ada 2 tokoh yang berpengaruh tidak terlalu positif kepada Libra. Dari zodiak air ya, mungkin Pisces, Cancer atau Scorpio. Satu lagi dari zodiak api, Aries, Leo atau Sagittarius. Ini ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah ada 2 orang yang mungkin dia sangat dominan, membuat Libra ingin melepaskan diri dan ingin mandiri, melepaskan diri dari kedua orang itu. Atau ini bisa juga energinya Libra, di mana Libra butuh untuk mengekspresikan perasaannya, antusiasmenya, rasanya tuh ingin itu datang lagi, karena kayaknya sekarang hilang karena terlalu sibuk ke dalam diri sendiri, sehingga tidak memperhatikan apa sih senangnya punya hubungan yang indah dengan orang lain, yang penuh dengan gairah, antusiasme yang tinggi. Itu kayaknya memang sekarang nggak terlalu dominan, dan barangkali itu yang lebih masuk ya untuk beberapa Libra. Dan kayaknya ini karena sebenarnya memang utamanya adalah bagaimana Libra membangun kembali konsep diri dan melihatnya menjadi pijakan untuk masa depan. Tapi memang semua masih kurang jelas ya. Di sini juga terlihat. Anyway, kalau di sini ada The Empress dan ada The Fool ya, kayaknya sih sebenarnya somehow
jalanan itu sudah terbuka, walaupun dia tidak seperti di jalan raya yang besar ya. Saya ibaratkan jalan raya yang besar yang jelas ada rambu-rambu lalu lintas ke kiri ke kanan akan ke arah mana. Sebenarnya tetap sudah di jalan di mana Libra bisa bergulir dan mulai sesuatu yang baru nanti. Cuman memang pada saat ini kayaknya sih Libra masih sangat sinis melihat dunia, jadi meragukan, second guess, kemudian skeptis itu masih muncul, sehingga memang kesannya adalah antusiasmenya yang kurang, dan barangkali memang itu problemnya adalah tidak yakin bahwa masa depan yang indah itu bisa dicapai, walaupun sebenarnya itu belum tentu, jelas itu belum tentu. Itu bukan energi masa depan, itu energi masa lalu yang diproyeksikan ke depan. Itu bukan energi yang sebenarnya ya. Pada saat ini hanya belum bisa merencanakan, tapi it's okay. Yang penting kayaknya sih ini lebih menenangkan hati, membangun satu keyakinan bahwa cerita masa lalu tidak harus berulang ke depan. Jadi energi ini seperti muncul terus di bacaan Libra, karena memang sepertinya nggak ada cerita lain kecuali cerita masa lalu yang diproyeksikan ke depan, which is nggak benar itu ya. Kita lihat yang berikutnya. 1, 2, 3. Jadi kalau kita lihat astrologi, saya akhirnya rujukannya adalah astrologi, menunjukkan memang perubahan itu sangat mungkin terjadi. Tapi memang ada titik di mana itu belum bisa dilihat pada saat ini. Ya, tapi dalam waktu dekat kita bisa melihat lebih jelas lagi ke depan itu sepertinya arahnya, perkembangannya, lingkungan ke arah mana. Oke, Wondrous Universe ya, Walk in Beauty. Ini sebenarnya adalah cerita ketika ya, saya ambil cerita ketika ada seorang yang berjalan, dia begitu unik melewati sekelompok orang yang merasa dirinya mereka merasa lebih keren, lebih elit. Dan ada orang anak ya, saya akan menggambarkannya sebagai kelompok anak yang dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia nggak terlalu peduli dengan orang, berjalan begitu saja. Tetapi ternyata kemandiriannya dia dan orang lain melihat dia nggak memperhatikan sekelompok orang yang merasa dirinya keren itu, akhirnya mereka membuli anak itu. Setelah dibully ya, anak ini berdiri dan tetap berjalan gitu, tetap berjalan walaupun ada rasa takut, karena bagaimanapun juga situasi kan mencekam buat dia ya, dan intimidating banget. Tapi dia tetap berjalan dengan keyakinan diri, karena dia juga nggak tahu mesti ngapain lagi kecuali ya melewati situasi ini, bahwa mereka nongkrong di situ ya biarin aja gitu kan. Tetap jalan, tidak berhenti ya, walk in beauty. Kira-kira penggambarannya seperti itu. You are strong beyond measure. Kenapa? Karena dia tuh sebenarnya sudah kembali menjadi lebih kuat, menghimpun semua kekuatan yang ada di dalam diri anak tersebut yang barusan kena bully tadi. Orang-orang yang membuli masih tetap di situ, tapi yang mereka tidak tahu bahwa anak kecil itu punya kekuatan lebih, dan mereka sudah bisa melihat kekuatan tersebut. Makanya dia kemudian menahan diri untuk tidak membuli lagi, walaupun keinginan membuli anak kecil itu masih ada dari lingkungannya. Itu yang saya rasakan. First light, beginning a new cycle. Jadi kalau saya gambarkan tadi dengan anak kecil yang dibully, orang yang membuli itu akan ada di situ terus dan dia nggak akan berubah. Tapi anak kecil ini akan terus berjalan menjauh, jadi memberi jarak pada orang-orang yang membuli. Perkara orang-orang yang membuli itu tetap ngomong yang jelek, pokoknya ingin melukai hati si anak kecil, namanya juga bully kan. Itu
ya biarin aja, nggak perlu dimasukkan ke hati. Yang penting anak kecil ini kemudian menjadi lebih berani, lebih yakin bahwa aku dibully pun nggak apa-apa, aku terus jalan ke depan. Jadi konsep diri itu yang dibangun, beginning a new cycle. Ketika siklus itu berjalan, orang-orang yang membuli tetap pada tempatnya. Anak kecil itu sudah masuk ke konteks yang berbeda, sehingga apapun yang dikatakan it doesn't matter, itu hanya bagian dari pengalaman hidup. Dalam hubungan, iya, ini jelas kalau Libra memasuki situasi yang baru. Ace of Pentacles itu adalah salah satu kartu yang kuat di antara tarot ya. Dan ini dilingkupi oleh dua major arcana, The Moon sama The Hermit. The Hermit yang terbalik menunjukkan bahwa kesendirian itu sudah dilewati. Kebingungan itu sudah dilewati. Sekarang memasuki situasi yang baru. Tapi di situasi yang baru ini, energi masa lalu yang membuat merasa terisolasi itu masih ada. Itu yang saya rasakan. Karena Libra masih melihat lingkungan itu harsh, tajam. Dan oleh sebab itu yang dikembangkan oleh Libra adalah perkataan yang juga sinis. Anyway, situasi lingkungan yang harsh itu kayaknya memang masih akan ditemui. Mungkin dari kelompok yang berbeda, tapi nggak jadi masalah karena Libra udah menjadi jauh lebih kuat. Dan mereka sebenarnya hanya seperti menunggu Libra membuat kesalahan. Dan oleh sebab itu, Libra, kalau kita berintegritas diri, kita menjadi diri kita apa adanya, kita tidak lagi kembali menjadi malu, takut, dan lain sebagainya, maka sebenarnya kita aman. Kalau kita ketarik lagi ke energi yang gelap ya, maka mereka seperti punya bahan untuk mengatakan sesuatu yang tidak positif tentang Libra. Tapi kalaupun itu terjadi, mereka mengatakan sesuatu yang tidak positif. Kalau Libra tetap percaya diri, it doesn't matter orang mau ngomong apa, biarin aja, urusan apa, nggak ada urusannya. Yang penting fokus ke masa depan. Itu pesan yang paling kuat yang saya tangkap untuk Libra. Just keep on going, you are the strong one. Pelajaran kemarin itu untuk memberimu kekuatan lebih yang kamu nggak bakalan nemuin kalau misalnya tidak mengalami tekanan yang seperti itu. You have no ending, you have no beginning, you just are forever and ever. Iya, ini adalah tentang diri sendiri. Jadi kalau pada saat ini Libra sedang berfokus untuk jadi aku mau apa ke depan, sekarang belum jelas juga. Tapi it doesn't matter, tetap aja melangkah ke depan. Yang namanya kita kalau menggunakan, katakanlah kita berjalan di dalam situasi yang banyak kabut, kita bisa melihat dalam jarak katakanlah 1 meter, 2 meter ke depan. It doesn't matter kita nggak melihat 3 meter ke depan. Tapi kalau kita terus jalan dan rambu-rambu kita adalah 2 meter ke depan, dan kita terus berjalan dengan keyakinan diri, dan kita yakin tidak akan tersesat karena selalu ada yang membimbing kita ke arah ke tempat impian kita, maka we'll be just fine. Oke Libra, itu yang saya bisa sampaikan kepada Libra. Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.